Selamat datang kembali di podcast Sahab KPU Kabupaten Simalungun. Podcast ini hadir untuk berbagi informasi seputar kepemiluan, tugas, dan peran KPU dalam melayani masyarakat. Saya Fadli Hamdi Lubis. Hari ini kita masuk ke episode kedua dengan tema pembagian divisi untuk anggota KPU Kabupaten Simalungun dalam pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban. Sebagaimana kita tahu, KPU Kabupaten Simalungun memiliki 5 orang anggota. Masing-masing anggota tidak hanya bekerja secara kolektif kolegial, tetapi juga memiliki pembagian divisi yang membantu kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban. Nah, di episode kedua ini kita akan membahas bagaimana pembagian divisi itu dilakukan, apa saja ruang lingkupnya, dan bagaimana koordinasi antar divisi berjalan. Bersama saya di studio telah hadir Ketua KPU Kabupaten Simalungun, Bapak Johan Septian Pradana. Apa kabar Pak Ketua? Alhamdulillah sehat Bang Fadli. Pak Ketua, bisa dijelaskan dulu apa dasar dari pembagian divisi di KPU Kabupaten Simalungun? Baik Bang Fadli dan teman pemilih sekalian, pembagian divisi di KPU itu termasuk di KPU Simalungun itu diatur di PKPU nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota di pasal 35. Lalu Ketua, apa aja divisi yang ada di KPU Kabupaten Simalungun, Ketua? Ya, divisi yang ada di KPU Kabupaten Simalungun itu ada divisi keuangan, umum, rumah tangga, dan logistik. Itu yang mengampu saya sendiri, Bang Fadli. Selanjutnya ada divisi sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, dan sumber daya manusia. Itu diampu oleh Bu Eka Srinova Hasibuan. Selanjutnya ada divisi perencanaan data informasi. Itu diampu oleh Bapak Mertua Harasa Olutapea. Selanjutnya ada divisi teknis penyelenggaraan pemilu yang diampu oleh Pak Faisal Hamzah. Dan yang terakhir itu hukum dan pengawasan yang diampu oleh Bapak Niko Olivin Aritona. Setiap anggota itu diberi tanggung jawab khusus ya, sesuai dengan PKPU 8 tadi, agar melaksanakan tugas yang ada di KPU itu sesuai dengan divisinya lebih efisien, terarah gitu ya. Namun dengan demikian, keputusan tetap diambil secara kolektif kolegial. Artinya keputusan itu diambil bersama dengan 5 orang anggota. Itu tadilah semangat kolektif kolegialnya. Gitu Bang Fadli. Jadi meskipun ada pembagian divisi, prinsip kolektif kolegial tetap menjadi dasar kerja KPU Kabupaten Simalungun. Artinya semua keputusan penting yang diambil tetap secara bersama-sama. Begitu Pak Ketua? Benar Bang Fadli. Jadi keputusan yang diambil di KPU itu diputuskan secara bersama oleh 1 orang dan 4 orang anggota, 1 orang ketua dan 4 orang anggota. Mengambil keputusan selalu dilaksanakan dengan cara pleno, sehingga tanggung jawab atau kebijakan yang diambil secara organisatoris adalah tanggung jawab bersama. Menarik ini Ketua. Bisa diberikan contoh Ketua, bagaimana koordinasi antar divisi ini bisa berjalan? Ya, kalau koordinasi antar divisi, Bang Fadli dan teman-teman, yang paling konkret yang sedang kita laksanakan saat ini itu KPU Kabupaten Simalungun sedang melaksanakan tahapan pemutahiran data pemilih berkelanjutan atau yang biasa kita singkat dengan PDPB ya. Divisi data melaksanakan pemutahiran data yang selalu berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait, termasuk di sini di Sdukcapil Kabupaten Simalungun, melaksanakan pemutahiran data berkelanjutan sebagai bahan untuk ke depan menjadi DP4. Nah, tentu divisi data nggak bisa ini jalan sendirian, Bang Fadli. Tentu harus dengan koordinasi dengan divisi lain. Yang paling dekat baru ini kita lakukan, ini berkolaborasi dengan divisi partisipasi masyarakat atau Sosdikrihnya. Jadi divisi data melaksanakan pemutahiran data karena memang data KPU harus bersifat partisipatif oleh masyarakat luas. Divisi Parmas mensosialisasikan
terkait pemutahiran data berkelanjutan ini kepada masyarakat luas. Sehingga apa? Nanti ketika kami atau divisi data melaksanakan COKTAS, masyarakat sudah paham, ada sosialisasinya bahwa KPU Kabupaten Simalungun melaksanakan COKTAS. Apa itu COKTAS? Coklit terbatas, pencocokan dan penelitian terbatas. Nah, selain itu juga divisi Parmas turut mensosialisasikan bahwa hari ini masyarakat, terkhusus masyarakat di Simalungun, sudah bisa mencek data pemilihnya melalui aplikasi cek data pemilu. Nanti pemilih bisa menginput datanya di aplikasi tersebut, bisa dicek sudah terdaftar di data pemilu atau belum. Selanjutnya, dari semua pekerjaan ini ada tadi yang pertama di Datin, dibantu oleh sosialisasi di divisi Parmas. Nah, secara internal, divisi hukum dan pengawasan juga mengawasi pekerjaan ini. Kenapa? Nah, divisi hukum harus memastikan semua pekerjaan ini dilakukan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku agar semua pekerjaan kita ini sesuai dengan aturan-aturan atau nomenklatur yang mengaturnya. Saya kira demikian. Jadi artinya Ketua bahwasanya tadi pekerjaan yang dilakukan oleh Divisi Perencanaan Data dan Informasi kemudian disosialisasikan oleh Divisi Sosdikri Parmas dan SDM, kemudian bagaimana pekerjaan-pekerjaan ini tetap pada patron regulasi yang diatur, maka diawasi oleh Divisi Hukum dan Pengawasan, begitu Ketua. Betul sekali Bang Fadli. Ini bukti bahwa semua divisi harus bersinergi, harus berkolaborasi untuk menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan tujuan organisasi di KPU itu sendiri. Baik, terima kasih banyak Pak Ketua atas penjelasannya. Dari obrolan kita hari ini kita bisa simpulkan bahwa pembagian divisi di KPU Kabupaten Simalungun adalah strategi untuk memastikan setiap aspek penyelenggaraan pemilu berjalan efektif, namun tetap dalam bingkai kolektif kolegial. Benar sekali. Sampai di sini episode kedua podcast Hub KPU Kabupaten Simalungun. Ikuti terus episode-episode berikutnya. Untuk informasi resmi kunjungi website dan media sosial KPU Kabupaten Simalungun. Bersama KPU Kabupaten Simalungun, suara aspirasi harapan dan partisipasi masyarakat, kita wujudkan pemilu yang jujur, adil dan bermartabat. Saya Fadli Hamdi Lubis pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Diatei Tupa. Salam KPU melayani. Horas, horas, horas.